Melihat potensi wisata Waduk Kedung Sengon, kelompok masyarakat pecinta wisata akan rintis jadi destinasi wisata edukasi, agro, dan herbal. Dengan luas keseluruhan 32 hektar dan lebar danau mencapai 12 hektar, Waduk Kedung Sengon di Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, dinilai potensial untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata alam yang punya daya tarik tersendiri. Waduk Sengon dibuat puluhan tahun silam untuk menyuplai kebutuhan air para petani sekitarnya. Diresmikan tahun 1976 oleh Gubernur Jawa Timur Sunandar Priyo Sudarmo. Seiring berjalannya waktu, Waduk Sengon mengalami pasang surut bahkan pernah mengalami kekeringan. Saat ini melihat potensi alamnya oleh kelompok masyarakat peduli wisata Waduk Sengon akan dirintis menjadi destinasi wisata pemancingan, agro, dan herbal, serta objek-objek wisata lainnya. Waduk Kedung Sengon ini dibangun tahun 76. Waktu itu dalam rangka untuk membantu masyarakat kekurangan air untuk pertanian. Ada sekitar 10-15 desa. Diresmikan oleh Pak Gubernur Sunandar Priyo Sudarmo tahun 76 waktu itu. Yang ini adalah lahan hutan di Kapihan Jombang yang kerjasama dengan pemerintah daerah Nganjuk. Itu luasnya danaunya sampai berapa? Luas danau dalam yang lingkar ini adalah 14 hektar. Secara keseluruhan Pak luasnya? Secara keseluruhan yang kita kelola itu 32 hektar. Sejauh ini perkembangannya bagaimana Pak? Alhamdulillah untuk ikan ini luar biasa. Sayangnya kita belum bisa sepanjang tahun. Ini keinginan dari pemerintah daerah dan kami masyarakat. Ini akan sedikit dikeduk atau dibuka nanti titik-titik RTC sumber karena di sini ada. Sehingga nanti harapannya sepanjang tahun itu ada airnya. Sehingga pemberdayaan masyarakat terutama ikan ini bisa terus tanpa harus menunggu setahun sekali, bisa per 3 bulan ada pemancingan besar seperti ini, beberapa minggu, setelah itu 3 bulan lagi. Dan termasuk yang kita inginkan di sini adalah rintisan wisata edukasi agro dan herbal yang sudah kita tanam itu alpokat, ada jenis miki, aligator, lalu ada durian, musangking, lalu bawor, ya itu kita tanam di sisi utara. Berapa luas Pak? Ya sekitar yang tanaman apokat dan durian ya sekitar 15 hektar. Fasilitas apa lagi Pak yang akan atau perlu ditambahkan di tempat ini? Di sini nanti ada sentral edukasi ya, bagaimana belajar tentang tanaman, agro dan empon-empon. Sehingga kita bangun semacam klaster ya untuk pembelajaran, klaster edukasi, termasuk fasilitas-fasilitas permainan anak dan termasuk untuk camping ground, outbound. Terus di sisi luar itu ada area untuk off-road. Sedangkan yang di dalam ini untuk nanti teman-teman yang suka jalan ya akan keliling waduk. Ini sangat indah sekali. Jadi ada nanti kita ratakan, terus di situ ada gazebo yang dibangun yang kemarin dari beberapa CSR ada yang menyiapkan 15 gazebo ketika nanti legalitas real di bulan Mei ini. Terus ada musola di beberapa titik, termasuk nanti ada toilet juga kita lengkapi dan banyak fasilitas ya, misalnya nanti kotek bagaimana anak-anak atau keluarga itu bisa nginap di sini dan kita fasilitasi. Pertama yang sehat, aman, dan termasuk kita nanti kerjasama dengan masyarakat untuk kulinernya. Makanya brand
kuliner ini kita desain. Di sini ada makanan-makanan khas, ya. Termasuk tempenya khas, termasuk nanti ikan ini yang kita brand juga, karena dikenal akarnya itu enak, ikan ori dalam arti betul-betul non kimia, sehingga banyak dari saudara kita luar kota ini berdatangan ke sini dalam rangka itu ingin menikmati taman seninya mancing. Yang kedua memang katanya rasanya beda dengan yang lain. Kira-kira untuk target sendiri Pak, target Ya. ke depan itu kira-kira berapa lama Pak? Targetnya untuk tahun ini 23 ini paling enggak akhir tahun sudah dibuka wisatanya. Sebenarnya sudah di launching nih sebenarnya. Nanti tergantung nanti kita dari pihak-pihak terkait, ada pihak KPH Perhutani, Divre atau provinsi, lalu cabang dinas kehutanan, lalu pemerintah daerah Nganjuk. Ketika nanti sudah semuanya clear, ada legalitas, baru kita melangkah. Dan insya Allah cepat, ya 1-2 bulan, karena istilahnya perangkat-perangkat untuk gazebo, untuk musol sudah kita siapkan, tapi di luar. Begitu sudah siap, langsung kita masukkan ke dalam. Jadi pengerjaan di luar. Ide pengembangan Waduk Sengon menjadi destinasi wisata tersebut disambut baik pemerintah Kabupaten Nganjuk. Bupati Nganjuk Marhil Jumadi mengatakan pemerintah akan menjadi mediator untuk menarik para investor dalam mengembangkan potensi Waduk Sengon tersebut. Menindaklanjuti perkembangan PKS dengan perhutani, yaitu di Waduk Sengon. Ini jadi kan bisa mirsani, sekarang ini orang mancing lagi enjoy, pulang bawa karung-karung gitu dia. Kapan hari di berapa kuintal itu, banyak monggo nanti kan warga. Kemudian yang kedua, kita nanti ingin memanfaatkan lahan-lahan yang kurang produktif ini. Perhutani menyediakan kurang lebih 32 hektar ya untuk tanaman-tanaman yang kita khususkan di daerah sini adalah herbal ya. Herbal. Kebetulan nanti masyarakat, kemudian kelompok-kelompok petani hutan kita kerjasamakan dengan investor, misalnya Cita Indonesia yang di situ punya pabrik yang berkaitan dengan produk-produk herbal. Maka pas nanti, jadi pemerintah hanya memberikan semacam mediator untuk apa? Sebagai penghubung antara masyarakat dengan pabrikan, sehingga barang-barang yang nanti dihasilkan dari masyarakat bisa dibeli langsung. Ini kebanggaan kita, sehingga ini termasuk nanti juga ada rintisan wisatanya. Ini baru proses ya pelan-pelan, karena memang pemerintah juga tidak punya banyak uang, sehingga pihak swasta yang kita ajak bersama-sama. Itu intinya. Untuk fasilitas Pak, apa yang akan diprioritaskan lebih dulu dibangun? Oh iya, jalan ya, jalan yang arah ke sini yang prioritas ya. Yang kedua nanti yang melingkar ini juga perlu ada jalan ya, sehingga nanti kan enak. Kita tidak kalah dengan yang di Sarangan. Tinggal kita kan belum mengeksplor ya, belum menggali betul potensi-potensi ini, sehingga inilah kita ajak bersama-sama. Maka tadi kita juga undang diaspora semuanya. Silahkan siapa yang ingin bangun Nganjuk, ini loh ada lahan yang luas, siapa yang punya kompetensi, siapa yang punya waktu, punya dana untuk apa, membuat bersama-sama. Nanti akan kita fasilitasi dari Pemda. Sementara itu, ratusan pemancing mania tampak antusias seolah berlomba mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya. Beberapa jenis ikan yang mereka dapat diantaranya tombro, mujair, nila, dan lain-lainnya. Dari Nganjuk, Tim Liputan AG Cyber melaporkan.